Ya, 3. Kedua, sanggup dan rela berkorban untuk negara dan bangsa apabila diperlukan. Ketiga, mengembangkan dan mencinta tanah air dan bangsa. 4. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi. 5. Bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia. Silakan analisis. Dan kelompok ataupun apabila bagi yang memperjuangkan kepentingan masing-masing di atas kepentingan bersama. Baik, demikian dari kelompok kami. Waalaikumsalam. 3. Silakan kelompok berapa ini? Kelompok 2 dengan Pancasila keberapa? Sila ketiga. Oke. Menurut kelompok kalian, dalam sila ketiga ini persatuan Indonesia, ada contoh tadi sudah kalian bacakan, ada contoh pengamalannya ada 5. Silakan, saya akan bacakan satu persatu dan silakan memberikan contohnya. Dan maksudnya apa? Contoh nomor 1 ya. Nomor 1, menempatkan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Itu maksudnya seperti apa sih? Bisa digambarkan nggak? Maksudnya itu adalah mengutamakan persatuan dan kesatuan dibanding Contohnya apa? Iya, maksudnya apa penerapannya? Contohnya dalam hal besar atau hal kecil boleh. Kasih contoh yang gampang biar teman-teman ini pada paham. Maksudnya gimana gambarannya? Hah? Gotong royong. Bagus. Oke, atau kerja sama atau kerja kelompok tanpa membeda-bedakan ya si Islam dengan si Islam, si Kristen dengan si Kristen atau contoh yang lainnya. Itu namanya contoh persatuan Indonesia. Lanjut, yang nomor 2. Sanggup dan rela berkorban untuk negara dan bangsa apabila diperlukan. Maksudnya seperti apa sih dan contohnya apa? Ayo, Rido aja yang ngomong langsung, Rido yang ngomong. Ya Dok, maksudnya gimana Dok? Saya tidak tahu. Aduh. Ada contohnya nggak? Nggak bisa juga jawabnya. Hugo bisa nggak jawabnya? Padahal gampang banget, sanggup dan rela berkorban untuk negara dan bangsa apabila diperlukan. Ih, nggak begitu. Contohnya, nih. Oke, boleh. Berarti negara membutuhkan, contohnya petugas pengibar bendera untuk 17 Agustus. Kira-kira di istana, kira-kira kamu bersedia nggak? Padahal di hari itu kamu harus mungkin menjaga ayahnya yang sedang sakit. Nah, itu namanya sanggup dan rela berkorban untuk negara dan bangsa apabila diperlukan. Jadi meninggalkan kepentingan individu. Contohnya seperti itu ya. Jadi kalau sewaktu-waktu negara membutuhkan kamu untuk perang melawan negara yang menjajah, ya kamu harus siap. Itu contohnya. Selanjutnya, mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Maksudnya seperti apa dan contohnya seperti apa? Ayo.
Ayo, yang lain jawab yang lain. Ayo dianalisis. Ayo langsung ngomong. Jangan diskusi. Bagus, menggunakan atau memakai produk-produk dari tanah air. Bagus. Itu namanya rasa cinta tanah air. Contohnya apa benda yang dari tanah air itu apa sih? Yang dari Indonesia? Batik. Terus ada nggak ya sekarang kamu pakai dari batik Indonesia? Itu pensil, pulpen made in China. Seragam, bagus. Seragam bahannya dari mana? Ada yang dari China, di Indonesia juga. Tapi dijahit oleh orang Indo. Nah, ini namanya menggunakan produk Indonesia. Oke, itu namanya mengembangkan rasa cinta tanah air. Selanjutnya, nomor 4, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi. Ini ada di undang-undang setiap hari Senin kita bacain dan kita dengarkan. Maksudnya apa itu? Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi. Ada nggak contohnya? Bingung? Oke, contohnya memelihara ketertiban dunia berarti tidak ada konflik antar negara. Berarti kamu nggak, hal-hal yang paling kecil yang bisa kamu lakukan, satu, jangan jadi netizen yang julitin presiden lain di media sosial. Contohnya ada presiden Turki ngasih kebijakan lain-lain bla bla bla, terus akun Instagramnya kamu serang, dikata-katain. Nah, itu namanya memprovokasi. Itu nggak boleh. Itu hal kecil ya bisa kamu lakukan. Hal besarnya apa? Menjadi agen perdamaian. Tugasnya ngapain? Tugasnya sosialisasi tentang menjelaskan pentingnya kemerdekaan, pentingnya stop peperangan dan lain-lain. Itu contoh memelihara ketertiban. Selanjutnya nomor 5, ini harus bisa kejawab. Bangga berbangsa dan bertanah air. Maksudnya apa dan contohnya seperti apa? Bagus. Contohnya? Berbangsa dan bertanah air. Menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini sudah terjadi di warga anak-anak Malaysia. Anak-anak Malaysia karena keseringan nonton konten-konten TikTok orang Indonesia, sekarang di sana tuh lebih senang ngomongnya pakai bahasa Indonesia ketimbang bahasa Melayu.